Nah, ketika Bapak menikah pun ya, Bapak ngambil apa ya, bajunya yang ini, yang warna ini nih, yang warna apa ini? Coklat ya. Kalau di sini kelihatannya coklat. Nah, seperti itu. Jadi temanya tema apa ya? Melayu. Ya. Jadi Melayu-Melayu gitu gayanya. Jadi tapi warnanya putih ya. Jadi nah, untuk pakaian pengantin muslim pun yang syar'i pun ada ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, jadi bagi kalian yang nanti mau menikah walaupun masih lama ya. Nah, ini ada rekomendasi dari Bapak terkait pakaian pengantin muslim syar'i ini. Oke, selanjutnya. Nah, ya, keren ya, trendy, dan pastinya sesuai syariat Islam. Nah, jadi walaupun menggunakan pakaian syar'i, kalian tetap bisa bergaya kekinian ya, dan pastinya tidak akan menjadi mudorot ya, karena kalian tidak menampakkan aurat kalian kepada orang lain. Jadi eh, sudah tidak ada alasan sih kalau menurut Bapak, kalau berpikir bahwa pakaian syar'i atau pakaian busana muslimah itu tidak trendy, tidak gaul ya, tidak keren gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini, Bapak ingin membahas sedikit tentang bahaya membuka aurat. Ya, ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya ada akibat yang didapat ketika kita melanggar perintah Allah. Ya, nah karena menutup aurat ini adalah kewajiban, maka bagi siapapun yang melanggarnya itu akan kena akibat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini Bapak bagi dua ya. Pertama di dunia. Di dunia pun mendapat akibat. Nah, apalagi nanti di akhirat ya. Di dunia akibatnya yang pertama kanker kulit melanoma. Nah ini kanker di mana eh, yang kanker yang terdapat dalam kulit. Yes. Kalau nanti kalian boleh searching ya, kanker kulit melanoma itu bagaimana. Ya, yang pasti ini tentunya kalau berkaitan tentang kanker, entah itu kanker kulit, entah itu kanker apapun itu sudah berbahaya bagi kehidupan manusia. Ya. Selanjutnya, yang kedua, menyeret pelakunya semakin jauh dari syariat dan akhlak. Kenapa kok bisa dikatakan menyeret pelakunya semakin jauh dari syariat? Karena dengan kita membuka aurat, dengan kita melanggar perintah Allah, maka dia sudah semakin jauh dari tatanan hidup syariat. Ya, sudah jauh. Nah, maka kalau misalkan ketika kita membuka aurat, wajar kalau akhlak semakin buruk, perilaku semakin tidak baik. Karena yaitu tadi, melanggar perintah Allah terkait menutup aurat, sehingga secara tanpa disadari dia semakin jauh dengan tatanan kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hilangnya rasa malu dari pengumbar aurat. Kenapa kok di sini menjadi salah satu bahaya? Karena wanita itu mulia karena punya rasa malu yang tinggi. Ya. Mohon maaf nih. Bapak perlu berikan informasi bahwa pada hakikatnya, mohon maaf, wanita itu sebenarnya hawa nafsunya itu lebih besar dari laki-laki dalam sebuah penelitian pun. Bandingannya 9 banding 1 terkait hawa nafsu.
Tetapi kenapa kok wanita itu tidak mudah menampakkan hawa nafsunya? Karena mereka memiliki malu yang tinggi. Beda dengan laki-laki. Namun laki-laki mah memang nafsuna satu ya bandingannya. Banding 1 banding 9, wah jauh banget. Tapi karena teboga KRAT ya, ini seolah-olah laki-laki itu punya hawa nafsu besar, padahal nggak ada apa-apanya. Ya, dengan wanita itu nggak ada apa-apanya. Bandingannya wanita 9, laki-laki 1. Tapi karena punya malu yang tinggi, maka wanita itu terjaga. Nah, kalau misalkan dia sudah berani membuka aurat, maka lambat laun malunya hilang. Ya, karena apa ya, tuntutan media sosial, pingin dilihat banyak pasang mata lelaki, akhirnya dia rela membuka auratnya, ya kan? Contoh main TikTok gitu ya, gitu kan? Main TikTok goyang-goyang dan sebagainya. Mohon maaf nih bagi kalian suka main TikTok dan sering mengupload foto diri kalian, maka lambat laun rasa malu kalian hilang. Dan wanita mah mulianya karena punya rasa malu. Dia malu untuk menampakkan auratnya di halayak banyak. Malu. Dan tadi sudah jelas kan? Makna dari aurat itu malu, secara bahasa itu malu, aib, buruk. Suatu hal yang memalukan, ya harusnya ditutupi dengan baik, kan? Maka kalau misalkan yang sudah membuka aurat itu hilang rasa malunya, udah nggak ada malu, ya. Bahkan ada ya kawan bapak yang pernah ke Malaysia itu, jadi wanita di sana itu kalau misalkan berpapasan dengan laki-laki, mereka itu menunduk seolah-olah takut, kayak takut gitu. Tapi kalau bapak mengartikannya bahwa itulah justru malunya seorang wanita. Ketika dipandang dia malu, nggak mau dilihat gitu kan. Walaupun dia cantik, walaupun dia misalkan tinggi, cantik lah, itulah intinya seperti itu, ya. Nah, yang keempat, lebih mementingkan berhias di depan orang lain daripada berhias untuk suaminya. Nah, ini untuk yang sudah bersuami istri ya. Ya. Lamun ka ondangan mah make make up teh bebeakan. Ya, misalkan wah, nepi ka glowing gitu kan. Alus pokoknya mah. Pas hareupeun suami gitu kan mau tidur gitu kan, di dia masker hejo, di dia masker hideung. Geus siga naon we ditinggal itu kan. Harusnya kalau misalkan mau berdandan itu ya depan suami ketika mau tidur. Nah, ini kalian saya ingatkan nih, Bapak ingatkan dari sekarang. Hiasan make up kalian itu hanya untuk suami. Ya kan? Sok, lihat banyak fakta. Namun kaundangan mah bebeakan minyak ge meureun beak sabotol lah kalau misalkan reka undangan mah. Ya. Tapi ai hareupeun suami mah geus bokelek. Ya kan? Tuh mandi, banget. Wah, hancur pokoknya mah. Dijamin suami balik gawe teh lain 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 bahagia. Namun misalkan bahasa tentara mah balik kanan, gerak. Iya, bener eta teh. Ya. So, nah atuh kumaha teu balik kanan ai capek gawe gitu kan ya, capek kerja, pulang ke rumah ningali dandanan istri acak kadut. Nya atuh udah mah di luar teh banyak godaan gitu kan. Nah, ya. Jadi makanya nih hati-hati nih. Nih wanti-wanti dari Bapak pada kalian ya. Hati-hati berhias itu untuk suami bukan untuk orang lain ya. Ya, oke. Selanjutnya masih di dunia ya. Nah ini. Menjadikan manusia tersibukkan oleh syahwat farjinya. Farji itu mohon maaf kemaluan ya. Itu tadi karena dia sudah membuka aurat sehingga banyak lelaki hidung belang,
lelaki hidung belang yang mau mendekati dan sebagainya, menggoda, ya kan? Karena itu tadi. Ya. Jadi paribasa nakir, kalau orang yang sudah membuka aurat itu seperti lamun permen, ya permen, ya lollipop gitu kan. Kalau lollipop ketika masih dibungkus itu laler itu nggak akan nempel. Tetapi kalau sudah dibuka, laler, semut, serangga pasti datang menghampiri. Nah, sama dengan wanita, ya, sama dengan wanita. Ketika dia membuka aurat, maka wajar kalau misalkan banyak lelaki hidung belang menggoda dan sebagainya, sehingga akhirnya terjadilah perilaku zina dan sebagainya. Ini hati-hati. Yang selanjutnya turunnya mutu pendidikan. Nah, ini sudah fakta yang banyak terjadi. Bahkan ada yang berpikir bahwa penting mah bisa dandan gelis, pendidikan mah kumangkewe. Nah, iya. Karena ya targetnya seperti itu. Ya kan, ai dandan bebeakan, belajar dandan agar terlihat cantik itu bebeakan. Tapi ai belajar sakandai we. Nah, banyak geningnya cewek blow on tapi dalam riasan bagus gitu, cantik gitu kan, banyak. Karena ya bagi dia yang penting cantik lah. Nggak perlu yang namanya pendidikan mah. Makanya wanita-wanita yang seperti itu wajar ketika mendapatkan suami yang kurang dalam hal pendidikannya. Dan yang penting gelis kan, yang penting cantik kan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, bahaya mengumbar aurat terhadap pernikahan. Kenapa alasannya kok ada kaitannya dengan pernikahan? Karena akan menurunkan tingkat pernikahan dan meningkatnya tingkat perceraian. Jadi pernikahan itu menjadi turun, ya, perceraian semakin tinggi. Karena itu tadi, membuka aurat untuk orang lain. Harusnya, mohon maaf, keindahan tubuh seorang wanita, keindahan tubuh seorang laki itu hanya dinikmati oleh pasangannya masing-masing. Tentunya pasangan yang halal ya, suami dan istri. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bahaya membuka aurat di akhirat. Ya. Yang pertama, mengumbar aurat merupakan tindakan pamer maksiat. Padahal Nabi SAW bersabda, seluruh umatku diampuni dosanya kecuali mereka yang pamer dalam melakukannya. Gimana tidak dikatakan pamer maksiat? Lawang dia dengan bangganya mempertontonkan auratnya, ya kan? Kamu kalau misalkan membuka aurat terus keluar rumah, yakin pingin dilihat oleh lawan jenis. Bohong kalau misalkan gak mau dilihat mah. Ya. Udah jelas-jelas itu membuka aurat itu maksiat, ya kan? Terus keluar rumah, ya sudah, pasti banyak yang melihat, pamer maksiat. Dan kalau misalkan yang namanya pamer maksiat itu, mohon maaf nih, yang namanya pamer maksiat itu terkategorikan dosa jariah. Kamu upload foto kamu yang tidak menutup aurat, ya kan? Dilihat, diupload di Instagram misalkan, dilihat oleh 100.000 orang, maka kamu menanggung dosa 100.000 orang tersebut. Jangan kira hanya pahala jariah ya yang ada, dosa jariah pun ada. Salah satunya itu. Makanya hati-hati. Mulai sekarang sudahlah pamer-pamer aurat posting di Instagram. Sekarang karena zamannya media sosial ya. Posting di Instagram, di status WA dan sebagainya. Ya kan? Pamer maksiat itu nanti menimbulkan dosa jariah. Rugi kan? Geus mah ibadah dengan saayana, ayeuna ditambah pamer maksiat. Lah, dosa jariah. Beuki we hese atau ka surga kan gitu kan. Nah, seperti itu. Ya.